Kontroversi Inul Daratista sejatinya memang dimulai dari keluarganya sendiri. Seperti terlahir untuk melakukan pemberontakan, Inul tak surut mencintai Adam. Bahwa Adam beretnis Tionghoa dan tak sekeyakinan dengannya, Inul sepenuhnya sadar bukan pilihan strategis untuk mendapatkan restu orang tua. Tapi saat itu, bagi Inul, Adam tak hanya mempesona sebagai pria. Adam adalah juga yang terdepan menyokongnya dalam kegiatan menyanyi. Itulah sebabnya Inul dan Adam bahkan nekat nikah siri. Saya bilang sama bapak dan bapak itu marah besar karena saya pernah nikah siri sama Mas Adam. Takutnya buat orang tahu bahwa saya itu enggak, buat tanda bukti kalau saya bapak anaknya pulang malam bapak bisa tenang gitu. Tapi ternyata bapak makin marah. Bapakmu ini masih hidup. Kalau kamu mau nikah lagi, nikah sekarang. Gitu. Ayo nikah katanya. Itu tapi Mas Adam kan waktu itu belum bisa untuk diajak nikah. Soal asmara, Inul dan Adam sama-sama pelik. Karena bukan hanya orang tua Inul yang tidak setuju. Dari pihak Adam pun tantangannya sama. Karena memang ya tidak disetujui itu sehingga akhirnya saya pernah istilahnya bukan ya pergi aja karena memang lama bertahun-tahun sampai 7 tahun keluarga memang nggak juga merestui hubungan kita. Betapa tak terbantah fakta bahwa Adam Suseno dan Inul Daratista sedemikian klopnya dan saling melengkapi. Adam memiliki visi tentang karir Inul dan Inul memiliki bakat yang saat itu belum sepenuhnya ia sadari. Adam Suseno mengasah Inul sejak mereka saling kenal pacaran hingga menikah diam-diam. Bersama Adam pula, Inul merasakan pahit getir panggung dangdut di Pasuruan dan sekitarnya. Ceritane wayang Jawi heng projongan lengkot diraja. Ceritane wayang Ramayana negara alengkot diraja. Mas Adam selalu bilang, kamu kalau nyanyi dikeluarin terakhir, kamu harus punya gacuan gitu. Jangan kamu mundur. Karena saya terlalu atraktif, terus banyak yang cemburu gitu. Pulang turun di panggung, saya dijuambak rambut saya. Waktu saya nyanyi lagu Cinta di Kota Tua, lagunya Nicky Astria. Baru selesai saya nyanyi, turun panggung dapat 2 tangga, 2 trap saya turun itu saya dilempar sama sepatu brok. Besar sekali sampai benjol saya kepalanya sampai benjol, terus saya nangis sama Mas Adam gitu, ngapain nangis gitu, lagunya dia tak pakai. Ngapain kamu nangis? Hah? Lagunya tak pakai, terus aku dilempar pakai sepatu sampai benjol. Lawan. Masa gak wani? Satu ketika, di masa pengukuhan diri ini, Inul pernah tertipu sebuah undangan di Batam. Ia dan sejumlah temannya hampir tak bisa kembali pulang karena terjebak seseorang yang berniat menjualnya sebagai wanita penghibur. Ini termasuk fase yang sangat menyedihkan. Saya dapat tawaran tuh mau nggak nyanyi di Batam, tak bayar 100.000 sekali nyanyi. Subhanallah, 100.000 itu banyak. Orang saya di situ aja nyanyi semalam aja 40.000. Datang di Batam itu 1 minggu, kita kok nggak nyanyi-nyanyi. Akhirnya kita ngomong sama yang punya, ya udah besok nyanyi. Nggak taunya kita nyanyi dimasukin kayak semacam di rawa-rawa gitu. Sampai di lokasinya itu nggak ada lampu, kayak lampu semacam lampu oblek apa gitu, kayak mahal lampu, tapi di situ ada semacam kayak lokalisasi. Besoknya suruh dandan yang cantik. Ini pakai dandan yang cantik ya. Mungkin saya nggak dipulangin waktu itu, mau dijual jadi wanita penghibur. Dan kita kan ada di kamar terus, kalau keluar juga nggak bisa, semacam kayak disekap aja gitu. Jadi ya itu hal yang paling menyedihkan saya.
Itu kenangan. Untungnya saya waktu itu nggak mau dijadikan cewek penghibur, meskipun saya sampai di lokasi juga harus nemenin tamu. Puluh harian saya ada di Batam itu, lontang-lantung hidup saya. Akhirnya saya bisa pulang meskipun istilahnya ditebengin gitu, dilepas aja gitu, ditunutin gitu. Jadi saya nggak dikasih uang, nggak dikasih apa-apa. Selama di Dabon Solo itu nggak bisa makan, karena tidur pun juga kita kan di angin, di luar, di deck. Karena di ekonomi pun juga kan harus bayar, dan kita pun cuma dititipin di situ. Di kapal nggak bisa makan, akhirnya saya ngamen di tangga-tangga itu, bawa ecek-ecek sama kendang sama teman saya, baru bisa beli makan dan bisa beli oleh-oleh. Tapi Inul sebenarnya pernah memasuki Jakarta di tahun-tahun sebelumnya. Dan itu adalah episode muram lainnya dalam usaha Inul mendapatkan tempat yang layak di musik dangdut. Seorang produser menawarinya perbuatan yang melanggar norma dengan janji akan dibuatkan album dan diorbitkan. Padahal sebenarnya kalau bisa takdir dilawan, saya juga nggak mau datang ke Jakarta. Karena sebelum saya datang ke Jakarta, saya pernah tes jadi penyanyi dangdut untuk rekaman. Udah mau jadi, bikin video klipnya juga sudah selesai, ada pencipta lagunya juga orang ngetop. Tapi bonusnya saya disuruh nemenin tidur. Kalau mau habis ditidurin sama si ini, habis ini sama ini gitu. Kamu akan jadi artis terkenal. Tapi malam ini kamu harus nemenin saya. Jadi istilahnya setelah produsernya, terus digilir sama pencipta lagunya itu. Karena Inul tidak mau sehingga lagunya tidak dikeluarkan. Bersama Adam Suseno, sekembalinya dari Jakarta dengan pengalaman buruk, Inul kemudian menggenjot karirnya sendiri di daerah. Ia tak lelah manggung. Rock dangdut ala Inul mulai mewabah. Goyang ngebornya diperbincangkan. VCD rekaman panggung Inul dijual bebas dan laku keras. Saya jadi penyanyi bajakan, penyanyi dangdut koplo di kampung aja. Saya bisa tour ke Jepang itu sudah sampai 4 kali saya, sebelum saya ke Jakarta. Sampai kapanpun saya tetap cinta dengan dangdut, karena saya merintis jadi penyanyi dangdut juga susah. Dari saya tidak bisa menyanyikan lagu dangdut, cengkoknya juga susah, saya belajar. Dari saya bisa menyanyikan lagu rock, saya dangdutin hingga semua orang mengikuti. Oh, ternyata kamu itu namanya Inul. Inul Jawa Timur itu yang jogetnya kayak begitu.